riset pakai apa namanya, bisa riset pakai Google Trend, bisa juga pencarian di YouTube. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kemudian di sini yang nomor 2, memaksimalkan judul, deskripsi, dan tag. Nah, mana kata yang dimaksudkan dengan maksimalkan judul, deskripsi, dan tag itu seperti yang tadi. Nah, ini kan sudah jelas nih. Nah, ini deskripsinya kita maksimalkan dan di tag-nya dia ada. Bang, katanya sekarang kok tag itu sekarang tidak berpengaruh. Berpengaruh, teman ya. Jangan sampai dikosongkan tag-nya itu karena memang algoritmanya baru. Memang dia tidak berpengaruh hanya 10% saja. Kalau yang tag itu tapi wajib diisi. Karena itu sebagai pembantu untuk optimasi SEO-nya nanti dalam merankingkan atau menaikkan sebuah video kita sendiri. Nah, kemudian kita lanjut sekarang di sini. Yang poin nomor 2, ya, hanya 2 poin saja saya bahas di sini untuk meningkatkan dolar itu. Jadi hanya 2 saja, itu membuat video kawet rame, kata kunci lagi rame, yang lagi viral. Kemudian dengan memaksimalkan judul, tag, dan deskripsi. Lanjut kita langsung ke Q&A Pak Ilham, biar mempercepat karena yang versi gratis hanya batasnya untuk Zoom ini 45 menit. Nanti kita akan versi berbaring. Saya kembaliin ke Pak Ilham. Oke, terima kasih karena sebagaimana yang disebutkan Ganjar, jadi masih ini free ya Zoom-nya karena sedang diproses gitu untuk perpanjangannya. Bisa didengar suara saya nih Bang Rudi? Teman-teman? Bisa. Oke. Oleh sebab itu untuk menyingkat waktu karena waktunya sedikit, silakan kita langsung saja tanya jawab apa yang teman-teman kira-kira hadapi atau permasalahan apa yang kira-kira teman-teman itu hadapi di channel masing-masing gitu. Itu aja langsung ya. Kita langsung saja buka untuk sesi pertama di kesempatan kali ini. Kami persilakan untuk hand yang bertanya, silakan. Silakan teman-teman. Ada yang bertanya apa kira-kira yang teman-teman alami di channel masing-masing gitu. Itu ditanyakan apa kendala-kendalanya dan lain sebagainya. Kami persilakan. Haji Sapuan, bagaimana? Halo? Ada yang bertanya kaitannya, jadi semuanya ya kaitannya dengan subscriber, kemudian dengan jam tayang, begitu juga dengan AdSense atau meningkatkan dolar. Kami persilakan. Ya silakan. Kan udah channel saya udah mengupload 120 lebih video, tapi di kendalanya kenapa ya subscribernya paling cuma 2 per hari, paling banyak itu 6. Kok enggak seperti channel-channel yang lain, misalnya meskipun baru cuma 20 video atau 15 video, dia udah bisa mendapatkan 15 sampai 10 subscriber per hari. Kalau kita sudah 120 lebih video yang kita upload, kok begitu-begitu aja ya? Apa tempat kendalanya? Apa channelnya kurang bagus atau pembahasannya kurang menarik atau bagaimana? Oke, kami persilakan Bang Rudi dan Pak Wirahadi untuk menjawab bergiliran. Kami persilakan. Pak Wirahadi duluan. Ya, silakan. Terima kasih banyak ya. Tadi katanya masalahnya udah ratusan videonya ya Pak. Nggak nambah atau kurang. Nah makanya tadi di awal kan kita sudah jelasin nih materi awal basic banget itu asli. Itu dulu fondasi awalnya teman-teman perbaiki dulu. Dari topiknya dulu, channelnya itu harus benar-benar spesifik ke target. Harus benar-benar teman itu harus jelas nih yang nonton video kita ini siapa gitu. Atau coba kita asal-asal ngupload, kita nggak jelas yang ditonton siapa gitu. Misalkan kalau saya bikin video memasak, berarti targetnya itu ibu-ibu yang hobi masak. Nah kayak gitu kan artinya kita kenal karakter orang yang bakal nonton.
semakin dia cocok konten dengan audiens itu kayak ketemu jodoh gitu. Kalau udah ketemu jodoh itu nggak perlu dipaksa subscribe, dia langsung subscribe teman-teman. Makanya di awal itu kita jelasin bikin channel yang spesifik biar tepat nanti pas kontennya. Sebenarnya nggak perlu banyak konten, cukup 10 konten yang spesifik aja tertarget dengan audiens, dia bakal cocok gitu. Caranya kita harus mencocokkan ya. Banyak teman-teman harus fondasi dasar harus jelas kontennya ini untuk siapa gitu. Udah perlu di list nih usia targetnya sekian, ibu-ibu misal hobinya apa, itu udah perlu di list biar kita nanti bikin kontennya itu sesuai dengan masalah orang yang tadi yang kita daftar tadi. Misal kalau orang apa ibu-ibu apa masalahnya, itu kita buatin konten. Misalnya kalau saya kan siswa nih, siswa masalahnya apa? Biasanya kadang dia bingung tentang masa depannya, makanya saya buat video-video yang menjawab permasalahannya itu. Nah, jadi kita bikin, ketika udah cocok nih audiens dengan konten, itu udah kayak ketemu jodoh, kayak kita ketemu orang yang pas itu bakal subscribe. Itu sih masalah, mungkin kontennya belum tepat, channelnya belum spesifik ya, belum, makanya di awal tuh dirapikan dulu. Makanya dari tadi saya jelasin materi dasar banget ya, mulai dari covernya harus itu mencerminkan dari channel kita, nggak ngasal bikin cover gambarnya blur, itu ngaruh banget itu ketika orang ngintip karakter orang subscribe itu kan, dia kadang ngintip channel kita dulu, kadang dia pertama kali nonton video kita yang bagus subscribe, bisa jadi dia 2 kali atau 3 kali nonton baru subscribe gitu. Ada yang ngintip dulu, oh ini channelnya udah bagus apa belum. Nah, jadi dia kayak gitu. Jadi kita harus paham itu ya, di dasarnya itu diperbaiki dulu, terus kontennya itu udah jelas nggak kontennya, apa sekedar 100 tapi nggak jelas ini asal upload, yang penting banyak kayaknya. Kalau udah cocok tuh nggak perlu diminta sampai, ada komen saya tuh banyak bilang langsung subscribe, dia nggak perlu diminta sampai, dia yang langsung subscribe, auto share kayak gitu-gitu kalau udah cocok. Makanya saya tuh pikirkan itu, jangan dari subscribe, tapi subscriber itu yang nyari teman-temannya dengan konten yang bagus. Jadi jangan kita nyari subscribe tapi orang yang bakal nyari kita gitu. Itu konten yang bermanfaat, biar kita itu nggak perlu diminta sampai pun mereka dengan suka hati gitu. Ini itu saja penjelasannya Pak ya, mungkin dilanjut sama Bang Rudi. Dan assalamualaikum. Terima kasih, saya rasa cukup. Nanti untuk biar kasih kesempatan yang lain, saya rasa cukup, nanti kita lagi. Baik, terima kasih Bapak Laluwira Hadi. Sebelum kita lanjut ke Bapak Rohman Robiki, ini ada di kolom chat sudah bertanya Pak Said Ahmad ya Pak Ahmad Said maksudnya ini. Kalau konten yang digunakan ulang, bagaimana cara mengatasinya tanpa hapus video? Itu pertanyaannya. Kalau konten yang digunakan ulang, maksudnya ini diupload ulang mungkin maksudnya. Bagaimana cara mengatasi tanpa menghapus video? Silakan dijawab. Oke, silakan saya jawab sedikit. Terima kasih di sini untuk Bapak Said, ya semangat terus. Nah di sini bagaimana cara kita menggunakan konten berulang tanpa harus menghapusnya. Di sini kita kenali dulu satu, apakah channel itu sudah monet atau belum monet. Tapi saya yakin dia belum monet. Kalau dia belum monet, dicatat ya. Kalau dia belum monet, teman-teman ketika dia konten berulang, silahkan nanti pas dia sudah cukup syarat 4.000 dan 1.000 subscriber itu, nanti dibikin dia pribadi dulu. Ya, ini pribadi dulu nih. Nah, nanti kalau sudah monet, sudah berhasil, baru diaktifkan jadi dia publik. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau misalkan channel sudah monet, itu silakan nanti dihapus bagian-bagian yang memang kena konten berulang. Kalau misalkan musiknya, silakan hapus musiknya saja, bisa diganti. Kalau videonya, misalkan semua videonya, ya kenapa harus memelihara konten orang yang akan menjadi bermasalah, berdampak kepada channel besar kita nanti.
channel itu atau video itu memang berpotensi untuk mendismonet lagi channel kita. Dan itu saya juga mengalaminya dulu. Itu gara konten berulang tuh hanya 2 detik. Saya dilaporin. Akhirnya situs edukasi itu dia didismonet. Masa mau seperti itu mon ya? Nah, silakan ambil keputusannya sendiri-sendiri. Dihapus atau dibiarin. Tapi kalau belum monet silakan spesialis tadi. Kalau belum monet silakan nanti dipribadiin dia dulu. Baru nanti dipublikasikan. Itu dia Pak Ilham. Semoga bisa terjawab. Baik, terima kasih. Semoga bisa terjawab Pak Ahmad Said. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Rohman Robiki. Kami persilakan. Ya, sebenarnya sudah terjawab tadi apa-apa yang saya keluhkan juga dari pertanyaan kawan-kawan itu. Memang kalau di channel saya itu masih random, jadi tidak spesifik seperti apa yang abang-abang katakan tadi. Tapi bagaimana memulai yang spesifik itu? Misalnya, kan background saya digerakkan sama di politik. Bagaimana kita memulai langkah-langkah itu? Sedangkan misalnya kalau kita membuat konten, video dan sebagainya, tidak bisa kita membuat kejadian dan sebagainya. Kalau politik itu harus kita ngomong dan sebagainya. Tapi itu bagaimana memulai hal tersebut? Karena konten saya masih random, itu mungkin penyebabnya tidak ada yang menarik datang. Tetapi kalau saya ngupload masalah tokoh-tokoh di Lombok Timur misalnya, itu banyak yang nonton. Itu yang jadi kebingungan di saya tersebut. Itu Bang, bagaimana memulai untuk membuat konten yang spesifik lah, karena saya seperti mengartikan dari apa yang sudah dijelaskan bahwa YouTube ini adalah pasar, kita menjual orang yang suka, tetapi saya masih belum bisa menjual apa orang yang suka ini. Saya masih kekeh dengan karakter yang saya bisa, karena cuma ini yang saya bisa. Itu Bang, gimana? Terima kasih. Izin Pak Wirhadi saya jawab. Oke, satu di sini kita sudah bikin konten banyak, random, gado-gado, tapi kita pengen bisa tulis. Nah, itu teman-teman, ketika misalkan dominan di suatu bidang kayak tadi politik, ya silahkan ahlikan diri kita di konten jenis politik itu. Saya juga di channel saya coba share link ya. Ini share screen nih, kasih saya Pak Ilham share screen, buktinya teman-teman juga nanti di sana itu bisa mendominasi di sebuah channel. Misalkan dulu itu bahas anak-anak atau bahas konten apa-apa, tapi silakan bikin lagi konten yang satu aja dibahas begitu. Contoh ini sudah Bapak Ilham share screen. Share screen. Nah, ini teman ya contohnya ya. Contoh di sini saya coba kasih sebuah sebuah hasil. Ini di channel Tojang 127 itu bahasnya macam-macam dulu. Ya, bahasanya macam-macam. Dia bahasnya kayak transfer bank, bahasnya blogger juga dulu. Tapi saya harus authority, ahli itu di bidang satu gitu. Nah, ketika saya kata kunci transfer flip di menu YouTube, maka dia dominannya nih, dia nongkrong top channel Tojang 127 gitu. Jadi teman-teman dosa sedih gitu ketika sudah random, sudah gado-gado channelnya, sudah karuan, sudah ketemu begitu, silahkan gas kata kunci yang satu nih saja. Gas satu kata kunci yang bikinkan dia playlist khusus. Jadi caranya bikinkan dia playlist khusus, jelasin di sana, dan gas di playlist itu dia harus lebih banyak videonya di playlist itu daripada video-video yang lainnya itu. Nah, itu caranya. Nah, semoga terjawab untuk Bapak Rohman. Nah, itu tekniknya, bikin playlist baru, dan silakan di playlist itu video yang terbanyak. Dia harus terbanyak. Misalkan video yang lain itu 200, dia harus 2000 gitu. Semoga terjawab. Pak Ilham, saya kembaliin. Ya, Pak Wirhadi mungkin ada tambahan, silakan. Terima kasih ya. Nah, ini mungkin setiap kita mulai pasti wajib ini kita random tuh, semua orang mulai itu pasti random, karena kita itu biasanya itu ya bingung mau bikin apa kayak gitu ya. Makanya kita jelasin nih khusus bikin nih karena kita melakukan kesalahan yang sama juga gitu. Makanya kita tidak mau teman-teman baru mulai melakukan kesalahan yang berulang terus gitu. Makanya ini
pentingnya kita sama-sama belajar. Jadi kita belajar berdasarkan pengalaman. Awalnya memang pasti kita bingung, idenya kita bikin tuh random gitu. Tapi kalau ada video temen yang populer, itu aja dikembangkan gitu. Tapi biasanya kan masalahnya tuh nyari idenya. Nah, biasanya kan nyari itu mungkin ini yang jelasin ya, awal gitu. Bisa saya share screen dulu, Pak Ilham. Udah bisa? Sudah. Launya nyari, udah ya. Bentar. Biasanya di ide misal kita ketik aja di sini, misal mau nyari apa nih, video, mau nyari ide apa, misal tentang politik ya, misal politik. Nah, ini bisa kita jadikan ide nih, turunan ini. Nah, ini di copy aja nih, jadikan ide politik nah kayak. Semakin dia kita ngetik banyak, nanti pasti banyak turunan. Ini kita jadikan ide, ini bisa di copy aja. Di copy, ini set, ini contoh aja ya, jadi bukan, nah nanti baru kita masukin kayak ini bisa, nah tadi ketemu ini ide-ide. Jadi bisa bikin 10 video kayak gini. Ini kan spesifik ini. Satu fokus nih. Ada yang Telkomsel, Smartfren, Telkomsel, Indosat. Bisa dipahami nih maksudnya teman-teman. Ya udah satu topik ini kita dapat berapa nih? 24. Nah, dibahas ini besok. Cara transfer Telkomsel besok. Kayak gitu caranya teman-teman ya. Teknisi kok ada arahan. Mungkin itu saja ya. Sudah habis. Waktu kita udah habis. Gak ada pihak di arahan ya. Ya, tinggal sedikit kayaknya ini. Silakan untuk memanfaatkan waktu sebelum ke Pak Herpan, Pak Subhan, kami silakan. Tanya sedikit Bang. Pak Subhan dah jadi, oke, dah lanjut ke lalu Hairul Kurniawan. Oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari sisi optimasi SEO yang pernah dijelaskan di Kopdar yang ada 20 item ya. Dari sisi tag itu Bang, itu berapa persentase pengaruhnya Bang? Dari tag. Apa itu ada ambang batas kita ngisinya gitu? Atau sekedar contoh nih, ada 5, 10 judul lah gitu kita masukkan di tagnya gitu. Itu bisa sampai 20, 30 gitu Bang. Dan seberapa besar pengaruh persentasenya gitu di tagnya. Itu aja sih Bang, saya tanyakan. Baik, terima kasih, silakan Bang Rodi. Menjawab. Terima kasih. Nah, masalah tag di sini langsung saja di screen ini, lihat di layar teman-teman. Ini kan saya tembak di soal P3K nih. Ini jawaban untuk yang tadi juga yang mau bikin playlist. Nah, ketika kita mau berbicara tentang tag, jadi pastiin tag itu juga berfungsi. Berapa persentasenya? Itu maksimalnya 500 kata. Ya, untuk mengeceknya bisa dicek nih. Nah, teman-teman, di channel Setus Edukasi, di channel saya itu saya maksimalkan tag-nya. Ini dulu dia konten gado-gado bahas tentang SBMPTN, tapi saya dominan di soal P3K, makanya dinangkring. Makanya dinangkring di halaman pertama. Jadi tag itu persentasenya itu perannya hanya 10%. Update terbaru. Ya harus diisi dan sinkron dengan judulnya kayak ini nih. Soal P3K, di tag soal P3K, dan seterusnya.
Oke, ini kayaknya waktunya sudah habis, jadi dia membatasi Siap, Pak. sendiri. Teman-teman ya, Iya, Bang. semoga terjawab. Semoga terjawab untuk Bapak Herul. Terima kasih kembaliin ke Pak Iya. Ilham. Pasti, Bang. Baik, terima kasih. Kemudian berikutnya kita ke Pak Subhan, kami persilakan. Iya, izin bertanya Pak Ketua. Salah satu akun saya kan ada tentang reupload cover musik. Apakah itu bisa dimonet atau nanti kalau udah besar itu bisa bisa di dismonet juga itu. Gimana Pak Ketua? Udah, itu aja. Itu ya. Silakan Pak Wirahadi dulu mungkin. Oke, terima kasih langsung jawab. Saya izin Malam. Pak Wirahadi. Pertama, Iya. satu, dia bisa monet. Tapi dicatat ya, dia bisa monet cover lagu itu dengan catatan satu, jangan persis nadanya seperti video atau suara asli. Misalkan yang suara asli dia pakai nada E tuh, ubah jadi nada D, nada A, G, itu caranya. Ya, itu baru dia bisa monet. Nah, kemudian kalau misalkan sudah terlanjur, ternyata dia sama persis seperti video aslinya atau suara aslinya, silakan itu tidak akan bisa dimonet kalau dia sama persis. Kalau misalkan dia ketika ngomong bintang di surga, jadi bintang di surga, agak lumayan lah, atau agak cepetan gitu, itu jadi dimainin. Kalau dia pakai kunci E, dia pakai kunci D, biar bisa dimonet seperti itu. Dan itu saya dapat dari teman-teman ketika saya jadi pembicara di YouTuber Guru dulu pada 2019. Saya juga pernah jadi pembicara itu di binaannya Ria Ricis, tapi channel YouTube komunitas YouTuber Guru itu sudah tidak aktif lagi. Nah, itu saya dapat, jadi bisa monet asalkan nanti ubah pola dasar atau kata kunci atau kunci di gitar-gitarnya. Semoga terjawab untuk masnya. Terima kasih. Boleh. Ya, itu ya Pak Subhan. Jadi maksudnya mungkin bukan berubah nada, tapi dinaikkan setengah oktav, mungkin yang E menjadi E crash atau apalah gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Izin sebentar, melanjutkan sedikit aja. Apakah itu nanti berarti itu selama tidak terjadi klaim hak cipta ya Pak Ketua ya? Atau gimana? Dia tidak akan kena klaim hak cipta selama satu kasih disclaimer di bawah. Apa itu disclaimer? Nanti saya akan share contoh disclaimer untuk musik. Nanti ingatnya saya kembali, biasa saya lupa karena banyak kerjaan. Jadi ada disclaimernya. Jadi selain kita mengubah nada tadi, harus ada disclaimernya. Disclaimernya itu perhatikan bahwa kita bukan pemilih utama, kita hanya mengcover saja. Itu paling aman. Ya, ketika membahas tentang cover lagu. Dan segini contohnya. Semoga terjawab untuk teman-teman. Silakan lanjut ke Pak Ilham. Oke, Pak Subhan sudah ya? Oke. Oke, makasih. Kemudian kita berlanjut di kolom chat. Ini ada pertanyaan, untuk meningkatkan jam tayang, mana lebih cepat kita dapat dari video shot atau upload ke video biasa, dan apakah dari video shot juga bisa dimonet, dan berapa menit minimal kalau video shot? Ya, silakan dijawab. Pak Wirahadi jawab. Apa ini tadi? Saya dengar. Saya ulang, Pak Wirahadi, untuk meningkatkan jam tayang, mana lebih cepat kita dapat dari video shot atau upload ke video biasa, dan apakah dari video shot juga bisa dimonet, dan berapa menit minimal kalau video shot? Kalau video shot tuh minimal nggak boleh lebih 1 menit, kurang dari 1 menit ya. Kalau lebih itu lebih masuk ke video reguler gitu ya. Nah, kalau video shot dia nggak sistem bonus dia pakainya, jadi nggak sama kayak reguler dihitung tayang gitu ya. Terus apa tadi juga? Apakah untuk meningkatkan jam tayang bisakah dapat dari video shot? Nggak terhitung ya Pak? Dan terhitung dia. Nah, kalau video shot itu yang izin Pak Wakil Ketua, jadi shot itu dia tidak terhitung jam tayang, dia hanya terhitung subscriber saja. Nah, teman-teman, jadi video shot itu dia lain segmennya lain gitu. Jadi bisa dia monet tapi nanti kayak bonus istilahnya. Nah, jadi shot itu tidak dia meningkatkan jam tayang, tapi dia hanya meningkatkan subscriber saja kalau shot itu. Nah, teman kalau misalkan fokus di shot, silakan fokus di shot saja, tapi satu niche. Ya, satu niche saja.
Ya nanti ada sih contohnya, coba sudah saya riset kemarin, tapi nggak ada waktu kita coba bahas nanti di pertemuan berikutnya. Jadi intinya video short itu tidak meningkatkan jam tayang. Yang meningkat jam tayang itu hanya video biasa yang durasinya lebih dari 1 menit. Terima kasih, semoga terjawab untuk Pak Ilham kembali ya. Baik, terima kasih Ketua. Lagi sedikit Bang, boleh Bang? Oke, silakan. Sedikit aja, ini mungkin bisa dijawab dengan cepat oleh Bang Rudi. Disclaimer tadi itu Bang, gimana itu, apakah memang nanti kalau ketika dia cover itu atau gimana kita edit itu wajib kita cantumkan disclaimer ya gitu Bang di deskripsinya biar aman gitu. Iya, nanti sekarang saya kirimin Kalau link yang- saya di grup, nanti saya kirimin di grup, ada disclaimer musik khusus ada dia dengan menyertakan link video aslinya juga boleh. Nah, itu lebih aman ketika kita khawatir. Ada contoh disclaimer, harus saya simpan kok, udah jauh-jauh hari saya sudah siapin. Oh, soalnya ya sekarang Oke. sekarang udah share. Makasih, Sekarang Bang. udah share. Iya. Oke. Next. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Hervan Wandri. Umur channel saya beranjak 3 bulan tapi subscriber masih 14 ribu nih atau 14 biji gitu. Saya sudah coba membuat playlist sampai optimasi, tapi subscriber maupun view masih minim. Mungkin channel saya perlu direview kesalahannya di mana. Ini dari nama channelnya apa ya? Dari Bang Hervan, silakan. Dari Pak Hervan Wandri, nama channelnya supaya bisa direview nanti ditulis. Silakan dijawab. Mungkin umur channelnya baru sudah 3 bulan tetapi masih saja 14 subscribernya. Padahal sudah dibuat playlist, optimasi dan lain sebagainya, tapi tetap saja begitu juga dengan jam tayang. Gimana itu terletak kesalahannya? Silakan Pak Wirahadi. Dijawab ya. Oh iya. Nah biasanya subscriber itu kan biasanya datang dari view. Nah udah banyak view itu sih masalahnya kan. Kalau jutaan view terus nggak ada subscriber, nah ini baru ada kesalahannya di mana lah. Biasanya kan view-nya nih, udah bisa cari view-nya nggak? Nah, kalau udah bisa cari view biasanya subscriber ini pas ya.